Berkecamuk di benak dia, ini kayaknya benar Rasulullah ini, gitu kan. Enggak mungkin dia bisa tahu seperti ini. Pada saat itu Nabi SAW tinggalkan Abu Sufyan, cuma ucapkan kalimat itu saja, ditinggalkan. Abu Sufyan berkecamuk di pikirannya antara dua pikiran tadi, mengumpulkan orang-orang Arab dan Quraisy untuk menyerang muslimin dengan ketakutan karena Nabi tahu. Maka ada dua orang temannya, dua orang ini pimpinan Quraisy juga, namanya Utad ibn Usaid dan Harith ibn Hisham. Usaid dan Hisham, ayahnya kedua orang ini. Utad ibn Usaid, Usaid ini mati terbunuh dalam keadaan kafir. Harith ibn Hisham, Hisham juga terbunuh dalam keadaan kafir. Ini anak mereka ini. Dua-duanya sahabat dekatnya Abu Sufyan. Datang duduk di sebelah Abu Sufyan, menghadap ke Ka'bah, melihat kejadian tersebut. Lalu ketiga orang sahabat ini masing-masing seperti orang yang terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bingung gitu. Lalu tiba-tiba saja si Utad berkata, ya, maaf, pada saat itu sebelumnya, waktu mereka lagi melamun, menghayal, melihat keadaan ini, waktu sholat masuk, Nabi SAW suruh Bilal naik ke atas Ka'bah, azan di atas Ka'bah. Utad, Abu Sufyan, ya, ini semuanya dan Harith tahu betul Abu Bilal ini siapa, budak, dulu diperjualbelikan. Bagi mereka tidak ada nilainya Bilal di Mekah itu. Ini di pandangan mereka. Tapi Bilal radhiyallahu anhu di dalam Islam tentu punya kemuliaan. Bahkan Abu Bakar pun setelah membebaskan dia dan setelah ikut ke Madinah hijrah, kata Abu Bakar, Bilal sayyiduna, Bilal itu tuan kita gitu. Jadi dalam Islam berbeda. Tapi mereka tahu, dalam pandangan mereka masih pikiran jahiliyah, ini siapa ini, budak diperjualbelikan, naik ke atas Ka'bah. Tokoh-tokoh Quraisy enggak ada yang pernah injak ke atas Ka'bah gitu. Maka sementara mereka melihat kejadian tersebut, ya, untuk Bilal karena mau mengumandangkan azan, Utad atau Atad tadi bilang, sungguh beruntung Usaid, ayahnya dia, ya, karena tidak melihat bagaimana hamba sahaya ini naik ke atas Ka'bah seraya bertakbir. Kalau ayah saya masih hidup, Usaid, ini pasti dihukum nih. Gak mungkin ada budak bisa dari atas Ka'bah. Harith ibn Hisham juga bilang sama. Harith bilang, sungguh beruntung Hisham, karena tidak melihat budak ini hamba saya naik di atas Ka'bah dan bertakbir. Kalau Abu Sufyan dia bilang begini, sungguh aku tidak mau berkata apa-apa. Karena demi Allah kalau aku ucapkan kata-kata, maka batu ini akan sampaikan ke dia. Dia tunjuk batu di depannya. Uniknya dalam riwayat ini subhanallah, baru mereka habis bicara begitu, Nabi SAW lewat. Lalu Nabi bilang, wahai Utad, sungguh beruntung Usaid karena tidak melihat hamba sahaya di atas Ka'bah. Wahai Harith, sungguh beruntung Hisham tidak melihat budak ini di atas Ka'bah bertakbir. Wahai Abu Sufyan, sungguh aku tidak akan berkata apa-apa. Karena kalau aku ucapkan, batu itu akan menyampaikan. Semenjak kejadian ini Abu Sufyan tidak ragu lagi dengan keislaman. Ini kejadian terakhir yang membuat Abu Sufyan tidak ragu dengan Islam. Maka pada saat itu kata ahli sejarah, Abu Sufyan seluruh hatinya dipenuhi dengan Islam, tidak ada keraguan lagi. Pada saat itu dikumandangkan iqamah, lalu sholatlah baginda Nabi SAW dan memerintahkan setelah selesai sholat, memimpin sholat bagi masyarakat Mekah. Pada saat itu Nabi SAW qasar sholatnya, dan tepatnya waktu itu di waktu sholat duhur. Karena pasukan muslimin masuk tadi di Mekah di waktu duha. Ya, setelah mengatur semuanya tadi di dalam Mekah, maka tiba waktu sholat duhur. Nabi SAW suruh kumandangkan azan, lalu iqamah, lalu Nabi SAW sholatnya qasar, 2 rakaat duhur. Bagi masyarakat Mekah, mereka ikut dengan Nabi SAW, lalu mereka menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa. Dan ini keluar juga sebuah hukum syar'i, bolehnya imamnya musafir. Kemudian dia salam, lalu makmumnya menambah rakaat yang tersisa. Setelah selesai sholat, Nabi SAW memerintahkan seluruh muslimin dan juga orang-orang kafir pada saat itu yang ada untuk menyingkir dari sekitar Ka'bah, kosongin semua. Dan waktu itu Ka'bah dikelilingi dengan 375 berhala. Banyak sekali. 10 berhala saya sudah penuh, apalagi 375. Sampai dikatakan zaman itu orang kalau tawaf, dia seperti jalan di antara patung-patung saking banyaknya. Dan setiap orang bebas, buat patung, taruh lagi patung, dia namakan sendiri, lalu dia sembah sendiri di depan Ka'bah. Dan ada patung paling besar waktu itu yang paling ditakuti oleh orang-orang Mekah, namanya Hubal, patung Hubal.
Ya. Tentu ada patung juga yang lain, Al-Lat dan Uzza. Ya. Ini patung-patung. Kalau Lat dan Uzza ini nama orang yang dulu dimuliakan oleh mereka di Mekah. Mereka dulu suka memberikan makan jemaah haji, menggilingkan gandum, lalu kemudian dimuliakan sampai akhirnya dibuat patungnya dan disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan patung yang paling besar adalah patung Hubal, tinggi besar dan dirantai dengan sekian banyak rantai supaya tidak ada yang mengambilnya. Seperti itulah, dan banyak sekali yang diletakkan hal-hal yang berupa perhiasan segala macam ditempelkan. Ada yang menghancurkan, melunakkan emas, dioleskan ke Hubal dan seterusnya lah. Jadi sebuah patung yang dianggap agung, bersih, mewah dan segalanya. Nabi SAW pada saat itu sengaja menyuruh seluruh muslimin untuk menyaksikan, dan orang-orang kafir, umat Islam membuat lingkaran lalu orang kafir berada di belakang mereka untuk melindungi Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendatangi satu persatu patung tersebut sambil membawa tongkat beliau dan beliau di atas untanya SAW, dan membaca ayat Al-Quran yang masyhur, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah hai Muhammad, al-haq telah datang dan batil telah hilang, musnah, dan kebatilan pasti akan musnah. Setiap kali Nabi SAW mendekatkan tongkatnya ke patung-patung tersebut, belum tersentuh hancur sebagai mukjizat dan disaksikan oleh semua orang. Ini mukjizat juga termasuk yang besar di Mekah. Karena patung-patung ini dibuat dari batu-batu yang keras. Tapi biasanya juga mereka kalau mau hancurkan pakai kampak, pakai alat-alat yang besar. Ini tidak. Nabi SAW cuma pakai tongkat dan belum disentuh, hancur sendiri. Dan hancurnya itu uniknya menjadi tanah. Selalu begitu. Semua 300 lebih patung itu dilakukan begitu oleh Nabi SAW. Dan mereka kaget melihat itu. Patung yang ratusan tahun mereka sembah, mereka yakini sebagai Tuhan. Bahkan mereka takut berbicara keras suara di dekat patung tersebut. Mereka menganggap kalau bersumpah atas namanya akan diijabah. Dan segala macam keyakinan yang selama itu di zaman jahiliyah mereka percaya. Maka patung-patung tersebut semuanya berjatuhan di hadapan Nabi SAW dan berlebur dengan tanah. Jatuh. Dan Nabi SAW sengaja menyisakan Hubal. Tinggal satu Hubal, patung yang paling besar. Dan keyakinan orang-orang Quraisy, kalau Hubal ini enggak akan pernah ada yang bisa kalahkan. Dan selama ada Hubal di Mekah, berarti tidak akan pernah Mekah bisa diserang. Seperti itu keyakinan mereka. Sekarang Nabi SAW ingin membatalkan keyakinan itu. Maka beliau pun mendekati Hubal alaihissalam, dan beliau sengaja memegang tongkatnya, memperlihatkan kepada Quraisy, lalu mencolok matanya Hubal. Sambil mengatakan waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Perlu teman-teman tahu, Hubal ini kalau dipikul itu mungkin 20 orang baru bisa angkat. Beratnya, patung besar. Mungkin lebih besar daripada tiang masjid ini. Tapi Nabi SAW di atas untanya, dan Nabi SAW juga tinggi besar. Lalu tongkatnya pun dicolokkan ke matanya. Begitu satu kali dicolok saja, disentuhkan Nabi SAW, goncang Hubal. Goyang, seperti lagi ada yang goyangkan gitu. Lalu Nabi SAW menarik tongkatnya, ingin menunjukkan kepada Quraisy, lihat. Lalu Nabi SAW melakukan yang kedua kali, sambil membaca waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lebih keras lagi suara Nabi SAW, memberitahukan kepada mereka ini dalam bahasa Arab, kebenaran telah datang, kebatilan pasti akan musnah, dan kebatilan pasti akan musnah, enggak mungkin tidak. Maka Hubal pun akhirnya jatuh rubuh dan menjadi kepingan-kepingan pecah. Jadi saking besarnya Hubal sampai dia enggak melebur jadi tanah gitu. Dan Nabi SAW setelah melihat itu jatuh lalu mengatakan para sahabat, hancurkanlah. Dihancurkan sampai tidak tertinggal sedikit pun dari potongan Hubal tadi. Melihat kejadian tersebut teman-teman sekalian yang luar biasa terjadi, semua Quraisy tiba-tiba bersyahadat. Sudah enggak ada keraguan lagi. Ini patung yang selama ini mereka sembah, mereka pertahankan, ternyata hancur, lebur di tangan Nabi SAW. Dan hancurnya dengan cara seperti tadi, terhina, bukan dikeroyokin rame-rame, enggak. Hancur dengan hanya sentuhan-sentuhan tongkat saja. Dan firman Allah yang berbunyi tadi sudah kita bacakan. Setelah hancur semua dan berbondong-bondong orang mengucapkan syahadat, Nabi SAW sekarang ingin menyempurnakan pembersihan kota Mekah dari segala kesyirikan dengan masuk ke dalam Ka'bah. Perlu kita tahu teman-teman sekalian, Ka'bah di zaman itu, di dalamnya pun banyak patung. Ada patung-patung juga. Bahkan dindingnya itu dilukis-lukis, digambar-gambar oleh mereka. Ya. Rupaka-rupaka, jadi bentuk-bentuk gitu. Jadi seperti kita kalau dipahat, dibuat gitu ya.
Maka Nabi SAW waktu itu mengetahui yang pegang kunci Ka'bah ada dari keturunan Abdiddar bernama Uthman bin Talha. Uthman bin Talha, waktu dia lihat kejadian tadi, patung-patung itu hancur, syahadat dia. Sudah enggak ada lagi kebatilan, enggak ada lagi kebenaran kecuali ini gitu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Uthman bin Talha untuk batangkan pintu Ka'bah. Maaf, Uthman bin Talha ini keliru saya, bukan dia masuk Islam pada saat penghancuran Ka'bah, batu patung-patung, tapi dia masuk Islam bersamaan dengan Khalid bin Walid dan Amr bin As. Beberapa saat sebelum pembebasan kota Mekah waktu itu, yang waktu Khalid bin Walid keluar dari Mekah, kemudian Uthman bin Talha ini sahabat dekatnya Amr bin As dengan Khalid bin Walid didatangi oleh Amr bin As masuk Islam di tangannya Najasyi. Lalu kemudian diajaklah masuk Islam oleh Amr bin As dan akhirnya mereka bertiga masuk Islam. Dan setelah mereka tiba di Madinah, kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian anak-anak muda terbaiknya Quraisy. Uthman bin Talha memegang kunci Ka'bah dan dia turun-temurun dari kakek-kakeknya, dari keturunan Abdiddar. Nabi SAW mengatakan, hai Uthman, pergilah ke rumahmu, ambil kunci Ka'bah, bukakan, saya ingin masuk. Maka Uthman pun pergi ke sana, ke rumahnya. Kebetulan di rumahnya ada ibunya Uthman, tapi masih dalam keadaan kafir ibunya. Dan dia yang pegang kunci Ka'bah. Waktu Uthman pergi ke Madinah masuk Islam sama Amr bin As dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in, maka yang pegang kunci ibunya. Lalu Uthman mengatakan, wahai ibuku, Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk mengambil kunci Ka'bah dan kemudian membukanya. Kata ibunya, wahai Uthman, apakah engkau tidak mengingat kejadian antara dirimu dengan Muhammad mengenai kunci Ka'bah? Ibunya mengingatkan dia. Apa kejadian teman-teman sekalian? Waktu Nabi SAW masih di Mekah dulu, masih awal-awal dakwah, Uthman bin Talha ini termasuk tokoh Quraisy dan dia membenci Nabi SAW sebelum masuk Islam, di awal-awal Islam dulu. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, hai Uthman, izinkan aku masuk ke dalam Ka'bah. Kata Uthman, tidak mungkin aku bukakan untukmu. Demi Allah, aku tidak akan membukakannya untukmu dan membiarkanmu masukinya selamanya, kata Uthman. Kata Nabi SAW, wahai Uthman, bukakan sebelum kunci Ka'bah berada di tanganku, dan aku akan berikan kepada siapapun yang aku inginkan. Ini kejadian di Mekah sebelum Uthman masuk Islam dulu. Ya. Maka Uthman mengatakan, bila kunci Ka'bah berada di tanganmu, hai Muhammad, sungguh mati lebih baik bagiku daripada hidup dan menyaksikannya. Tapi ini cerita sebelum masuk Islam. Sekarang Uthman sudah Muslim, gitu kan? Ibunya mengingatkan itu. Kau lupa perkataanmu dulu sama Muhammad? Dulu kau tidak mau masukkan dia dalam Ka'bah, walaupun kau mati. Kata Uthman, walaupun ibuku. Itu di zaman dulu, bukan sekarang. Ya. Dia adalah utusan Allah dan aku telah beriman. Maka aku wajib patuh padanya. Berikanlah kuncinya. Maka ibu Uthman merasa ini kemuliaan. Dia mengatakan, bagaimana engkau memberikan kepada Muhammad kunci Ka'bah yang berarti dia akan memilikinya. Dan dia bisa berikan kepada siapa yang dia suka. Berarti semua kemuliaan nenek moyang sudah tidak ada. Lalu diambil baju, kunci tersebut dalam riwayat ini dikatakan dimasukkan ke dalam bajunya. Ibunya Uthman menyembunyikan. Dia bilang, saya tidak akan memberikan kepadamu. Uthman terus merayu karena dia tahu hukum syar'i. Kalau ibu pun dalam keadaan kafir tetap harus dirayu, santun, baik, tidak boleh mengatakan kalimat Dia terus merayu. Karena lama Nabi SAW utus Umar bin Khattab. Hai Umar, susul Uthman. Kenapa enggak datang-datang tuh? Nabi SAW berdiri di depan Ka'bah ini. Tinggal nunggu ini saja. Orang semua juga nunggu, gitu kan? Maka Umar bin Khattab datang. Pas tiba depan rumah Uthman, tidak pakai banyak bicara. Hai Uthman, mana kunci Ka'bah? Pada saat mendengar suara Umar, ibunya ketakutan. Lalu dia segera dia keluarkan kunci, dia kasih. Hai Uthman, kasihlah. Daripada nanti Umar membongkar rumah kita. Gitu.